menguasai, mengendalikan, bahkan cenderung menyingkirkan iman. Ini terjadi pada abad pencerahan, atau sering juga kita pahami dengan istilah zaman pencerahan. Abad pencerahan atau zaman pencerahan ini adalah gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi negara-negara Eropa pada abad yang ke-17 sampai dengan abad yang ke-18. Abad pencerahan ini Bapak Ibu ditandai dengan munculnya gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan. Artinya apa? Membuat kehidupan manusia itu menjadi tujuan, menjadi target. Maka selalu orientasinya pada zaman ini, pada masa ini adalah bagaimana membuat manusia itu menjadi lebih bahagia. Bagaimana caranya manusia itu menjadi lebih happy. Maka untuk itu semua gagasan dan penemuan atau riset dan teknologi selalu diarahkan supaya membuat manusia menjadi lebih bahagia. Maka mulailah di sini digagas bagaimana caranya supaya manusia itu punya kebebasan, juga manusia itu bisa maju berkembang. Ya, dan yang ironisnya Bapak Ibu, di sini ada upaya memisahkan antara gereja ya dengan negara. Artinya, ya urusan Tuhan itu hanya urusan surga. Jadi, kalau masih hidup di dunia ini urusan kita ya nggak perlu berurusan dengan Tuhan, kira-kira begitu. Tapi urusan kita itu dengan dunia dan negara saja. Maka kan sudah terlihat di situ ada upaya menyingkirkan iman dan Tuhan. Karena lebih membuat segala sesuatu itu bagaimana manusia bisa menikmati hidup. Masa pencerahan berakar pada gerakan intelektual dan ilmiah di Eropa. Ini dikenal dengan istilah humanisme Renaissance. Nah, pada masa ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, didahuluilah revolusi dengan adanya revolusi ilmiah dan banyak karya-karya ilmiah yang lahir pada masa abad atau zaman pencerahan ini Bapak Ibu. Kita ambil saja ada satu paham dan pemikiran ya yang sangat terkenal di zaman ini yang digagas oleh Francis yang mengatakan saya berpikir maka saya ada. Apa artinya ini Bapak Ibu? Paham ini? Artinya dia menyediakan Tuhan. Karena konsepnya saya berpikir, maka saya ada. Artinya yang menjadi Tuhan itu adalah diri manusia itu sendiri. Karena tadi saya berpikir saya ada. Artinya dia menolak Tuhan, keberadaan Tuhan. Dia menolak Tuhan menciptakan manusia. Tetapi saya berpikir, maka saya ada. Aku ada. Karena kekuatanku sendiri. Maka akulah yang menjadi Tuhan. Pemahaman ini, pemikiran ini sangat begitu dominan di abad pencerahan atau zaman pencerahan ini, Bapak Ibu. Yang inilah yang menjadi akar mula lahirnya paham ateis di dunia ini. Sehingga orang tidak butuh Tuhan, tidak perlu berdoa, tidak butuh beriman, apalagi percaya kepada Tuhan. Loh dia ada karena dia ada kan karena dia sendiri yang membuat dia. Dan ini kan sangat bertentangan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 yang jelas sekali dikatakan Tuhanlah yang menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak zaman pencerahan ini pengaruh iman atas ilmu pengetahuan mulai diragukan. Iman itu tidak dianggap lagi sesuatu hal yang penting dimiliki oleh setiap manusia pada zaman ini. Karena orang mulai menyingkirkan Tuhan, meniadakan Tuhan. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang menjadi Tuhan.
Dan tentu ujung dari semuanya itu adalah manusia lah yang menjadi sang juru selamat. Pada masa ini banyak orang menganggap sains menjadi satu-satunya kebenaran mutlak. Tidak jadi di abad yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Abad pertengahan tadi. Dan dari pengetahuan ditempatkan menjadi otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan manusia. Lagi-lagi tadi, kalau ilmu pengetahuan itu kan prosesnya bisa diuji ulang. Bahkan bisa diukur. Ya, apa hasilnya dan bagaimana, kapan bisa kita dapatkan dampaknya. Sedangkan kalau Tuhan tidak bisa kita mengukur proses Tuhan melakukan mujizat, kesembuhan tidak bisa. Jadi orang menganggap gak masuk akal di zaman ini, zaman Renaissance ini, orang mempercayai Tuhan. Bahkan dianggap Bapak Ibu, orang yang percaya Tuhan pada zaman ini dianggap hanya mereka yang sedang dikuasai atau dilanda oleh yang namanya perasaan alias emosi. Jadi pada zaman ini orang, kalau ada orang masih mencari Tuhan, masih berdoa dan mempercayai Tuhan, mereka bilang, ah itu orang-orang yang tidak punya akal dan pikiran. Atau dalam bahasa lain mereka katakan itulah orang-orang yang frustrasi. Maka pada zaman ini Bapak Ibu semakin minimlah orang berdoa, baca Alkitab, bahkan gereja mulai kosong. Itu yang terjadi pada masa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya dampak dari pola pikir zaman Renaissance ini atau zaman pencerahan ini juga ada loh sampai hari ini. Sebut saja gereja-gereja di negara-negara barat atau Eropa hari-hari ini banyak yang kosong. Maka tidak aneh kalau kita mendengarkan ada banyak gereja-gereja di Eropa atau negara-negara barat dijual Bapak Ibu. Karena nggak pernah lagi ada jemaat yang datang tiap minggu. Maka dijual, diubah menjadi mall, diubah menjadi museum, bahkan dijual untuk menjadi tempat ibadah saudara kita yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, salah satu ormas ya modern, ormas agama modern di negeri kita ini, mereka bulan lalu ya, saya baca di media online, mereka sangat bangga karena mereka berhasil membeli sebuah gedung gereja di negara barat untuk mereka ubah menjadi tempat ibadah mereka. Nanti Bapak Ibu bisa cek itu. Dan nanti dari mana? Dari orang Indonesia yang notabene anggota daripada ormas itu sendiri. Saya pakai inisial ormasnya adalah MH. Ya, maka tidak mengherankan kalau negara-negara yang dulu orang katakan mayoritas Kristen, ya sekarang ini banyak gereja, gedung-gedung gereja di sana dijual Bapak. Nah, karena saya katakan tadi, dampak pemahaman ini masih ada sampai sekarang kok. Bahkan makin terus berkembang. Ya. Nah, lagi-lagi pada masa ini Bapak Ibu, rasio manusia menjadi ukuran di atas segala-galanya. Dalam semua hal, termasuk juga dalam hal masalah mempercayai Tuhan. Rasio manusia menjadi ukuran. Kita tahu Bapak Ibu, mujizat kan tidak bisa diproses ulang. Karena itu kan bersifat supranatural kan.
Artinya, mujizat itu sesuatu hal yang irasional, tidak masuk akal. Maka untuk itu pada zaman ini, orang yang mengukur segala sesuatu yang Tuhan perbuat lewat rasio, nggak nyambung. Sebab akal dan pikiran kita kan terbatas. Akal dan pikiran Tuhan amat sangat tidak terbatas. Maka nggak nyambung. Sebab bagaimana mungkin pikiran kita yang cetek bisa memahami pikiran Allah yang luar biasa, besar, hebat, pintar, dan cerdas. Kan nggak mungkin. Maka untuk kita apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu mereka menjadikan rasio manusia menjadi ukuran dalam memahami Tuhan. Tidak nyambung. Nggak masuk. Mereka subur berkembanglah di dalam konteks ini Bapak Ibu. Iya, penolakan terhadap Tuhan dan karyanya karena tidak masuk akal. Cilakanya banyak hamba Tuhan, banyak para teolog yang hidup pada zaman ini justru tidak berani menghadapi paham dari para ilmuwan yang mencoba, bahkan bukan hanya mencoba, tapi juga sudah terang-terangan melawan atau mengusir eksistensi Tuhan. Para teolog, hamba Tuhan, justru berkompromi dengan paham orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Artinya mereka tidak berani menjelaskan bagaimana firman Tuhan, ya, bagaimana Tuhan hari ini dalam setiap ruang masalah, persoalan, dan bahkan segala sesuatu yang diciptakan di dunia. Itu mereka tidak berani tegas mengatakan. Artinya mereka tidak berani berhadapan-hadapan dengan paham ateis. Karena di sisi lain mereka mulai berpikir pragmatis. Karena kalau mereka terlalu terang-terangan melawan paham ateis ini, maka persembahan kan masuk Bapak. Kalau persembahan tidak masuk, lalu Pak Pendeta makan dari mana? Kira-kira begitu kan? Maka mereka mau cari aman. Nah, Bapak Ibu, adakah pengaruh paham ini? Ya, masih terus berkembang di zaman ini? Ada. Ada. Hamba Tuhan atau pendeta yang tidak berani menyatakan dosa oleh itu dosa. Yang nyata-nyatanya dilakukan oleh jemaatnya. Karena jemaatnya ini kaya raya, itulah dampak pola pikir ini kan yang terjadi pada masa ini. Salah. Ya sudah nyata-nyatanya dia salah. Tapi tanpa pendeta nggak mau, nggak berani mengatakan itu. Karena kenapa? Masalah 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 persembahan masalahnya. Itu dampaknya nih. Bahkan seringkali Bapak Ibu pada masa ini Pak Pendeta hanya menjadi kacung. Sama persis seperti sebagian pendeta zaman ini. Hanya mau melayani kalau orang kaya. Tapi saya katakan sekali lagi, dia pun tidak melayani orang kaya itu dengan benar. Tapi apa? Hanya menyenangkan hati orang kaya itu aja sebenarnya. Nah itu pola pemikiran ini kan ke sini juga ada kok. Ya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dampak konkret zaman pencerahan ini bagi manusia muncul berkembangnya paham individualisme. Manusia berusaha untuk membentengi ya diri sendiri, kepentingan sendiri, kemauan sendiri. Budaya egoisme semakin subur dan berkembang. Sama seperti di zaman sekarang. Paham sekularisme juga sangat begitu masif. Karena nilai-nilai kekristenan, ajaran-ajaran firman Tuhan kan mulai disingkirkan di zaman ini.
Gereja tidak lagi memiliki otoritas untuk menjelaskan firman Tuhan dengan benar kepada setiap jemaat. Terhadap setiap pemimpin negara. Nggak berani. Hamba-hamba Tuhan di zaman ini. Karena saya katakan tadi, ya nanti persembahan bisa nggak masuk. Berkembangnya ilmu filsafat memunculkan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga melahirkan pemikiran yang kritis. Saya sudah singgung kepada Bapak Ibu ya. RG ya yang sudah ada laporannya ke polisi kurang lebih 20 laporan dari seluruh Indonesia. Dia memakai pola berpikir konteks yang sedang kita bahas ini Bapak Ibu. Dia selalu mengedepankan ya pola berpikir ya filsafat kritis tapi tidak dibarengi dengan etika. Lahirlah seperti yang namanya RG. Yang akhirnya melihat yang penting hak saya, hak saya, hak saya. Maka dia boleh dengan sesuka hati menghina, memaki orang lain. Maka saya katakan, Bapak Ibu, bagi saya dia nggak cocok disebut ilmuwan apalagi dosen. Karena kenapa? Kita saja sejak dari kecil sudah diajar namanya cara berkomunikasi atau etika komunikasi yang baik. Seorang filsuf juga tahu etika, tahu cara berbicara, tahu cara menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Itu adalah filsuf atau ya seorang yang berpendidikan tinggi sebenarnya. Maka saya katakan tadi saya sangat menolak kalau orang katakan RG filsuf ataupun juga dosen. Karena bagi saya nggak cocok, nggak relevan. Saya lebih